Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di siang yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan untuk melangkah menuju rumah-rumahnya Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat serta salam hendaklah senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW yang telah banyak berkontribusi untuk agama ini, untuk umat ini, Rasulullah SAW berjuang untuk agama sampai-sampai Rasulullah berhujankan anak panah dan memandikan darah hanya untuk kalimat la ilaha illallah. Maka sudah sepantasnya karena perjuangan Rasulullah ini, ketika nama Nabi kita terdengar oleh telinga kita, hendaklah kita senantiasa bersalawat kepadanya. Jemaah Jumat rahimakumullah, seperti biasa, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Karena takwa inilah yang nanti akan menjadi bekal kita menuju akhirat, di mana Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah wahai hamba-hambaku yang memiliki akal. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-43, wa nudu an tilkumul jannah bima kuntum ta'malun. Diwahyukan atau disuruhkan kepada mereka, inilah surga bagimu atas apa yang telah engkau kerjakan. Dan dalam surah lainnya Allah mengatakan, allazina yatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, yaquluna, kemudian para malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian dan masuklah ke dalam surga atas apa yang telah kalian kerjakan. Dua ayat ini menerangkan bahwa seseorang masuk surga atas apa yang telah ia kerjakan. Dalam artian adalah amalan-amalan yang telah ia kerjakan akan mengantarkan ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam ayat-ayat lainnya yang menerangkan bahwa seseorang masuk surga atas amalan yang telah ia kerjakan, amal soleh yang telah ia kerjakan. Apakah benar demikian? Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala sami'tu Rasulullah menjelaskan, Rasulullah bersabda, la yadkhulu ahadan amaluhul jannah, seseorang tidak akan masuk ke dalam surga atas amalan yang telah ia kerjakan. Kemudian para sahabat bertanya,
Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wala ana, aku pun tidak, kata Rasulullah, illa ayataghammadinillahi bifadli wa rahmah, kecuali aku masuk surga atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil yang telah khatib sampaikan ini, antara hadis dan Al-Quran, seolah-olah dalil ini bertentangan. Allah mengatakan bahwa seseorang masuk surga ketika ia mengerjakan amalan, maka ia akan diganjarkan surga, diwarisi surga. Namun Rasulullah menjelaskan bahwa seseorang tidak, amal ibadah itu ada atas rahmat Allah pula. Artinya seseorang masuk surga disebabkan karena amalan, melainkan atas rahmat Allah untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah. Seseorang bisa menghafal Al-Quran atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dia diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut, puasanya, zakatnya dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga ialah rahmat Allah, maka hendaklah kita mencari rahmat Allah tersebut. Allah menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wallazina hajaru, dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menerangkan bahwa siapapun yang beriman kepada Allah dan berhijrah, berjihad di jalan Allah, maka ia yang akan menjadikan rahmatnya Allah turun kepadanya. Yang pertama kita akan membahas orang-orang yang beriman. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya tidak hanya cukup dengan kita mengucapkan saya beriman kepada Allah, aku telah beriman kepada Allah, namun tidak mengikrarkan dalam hati kita. Kita yakin dalam diri kita. Banyak orang yang hanya mengucapkan kalimat ini, mengucapkan beriman kepada Allah. Seharusnya kata iman ini kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita mengucapkan beriman kepada Allah, artinya kita mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengucapkan beriman, kemudian kita melakukan kemaksiatan. Terkadang kita menyepelekan sebuah dosa. Kita mengatakan kepada orang-orang terdekat kita, tutuplah auratmu dan sebagainya. Tapi kita terkadang masih membuka aurat kita dengan santainya tanpa rasa bersalah. Ingat, tidak ada dosa yang kecil apabila dilakukan terus-menerus. Kalau orang yang beriman, ia tidak akan pandang bulu, tidak pilih-pilih, mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah yang bisa ia kerjakan, kemudian meninggalkan segala bentuk yang haram maupun yang makruh. Inilah kata iman yang sebenarnya. Bukan hanya kita mengucapkan kalimat iman, tapi kita melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang berhijrah, kata hijrah ialah berpindah. Namun yang dimaksud ini dalam ayat ini ialah orang-orang yang meninggalkan sesuatu hal yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah menuju yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan sesuatu hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, kemudian menuju ke tempat yang lebih bermanfaat, misalkan menuju majelis-majelis ilmu, mengerjakan amal ma'ruf dan sebagainya. Inilah arti hijrah dan yang sesungguhnya. Kemudian wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu jihad yang dimaksud di sini ialah bukan hanya dengan mengangkat pedang, mengangkat panah dan sebagainya, atau adu jotos. Jihad fisabilillah bisa dengan harta kita. Wajahadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum,
dengan hartamu kata Allah, kemudian dengan jiwamu. Kita bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan harta yang kita miliki, mendukung kegiatan-kegiatan dakwah yang ada di Indonesia dan sebagainya. Jadi jihad bisa dengan sedekah atau infak yang kita berikan. Dan mudah-mudahan dengan semua itu, dengan apa yang telah kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terakhir sebagai kesimpulan, bahwasanya kita masuk dalam surganya Allah bukan karena amalan kita. Oleh karena itu, jangan sedikit pun ada kesombongan dalam diri kita, kebanggaan tersendiri dalam diri kita, bahwa inilah amal ibadahku yang sungguh luar biasa, yang menyebabkanku masuk dalam surga. Salat tahajudku, hafalan Qur'anku, salat duha dan sebagainya. Kita menjadi berbangga diri, sampai-sampai kita merendahkan orang lain yang hanya mengerjakan salat duha atau hanya tilawah. Bisa jadi orang yang kita rendahkan itu, ia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang merasa lebih hebat amalannya, Allah masukkan dalam nerakanya. Nauzubillahi min zalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup khutbah kedua, sebuah kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mendatangi kami. Kemudian Rasulullah bersabda, Jibril telah berkata kepada aku bahwasanya ada seorang hambanya Allah telah beribadah selama 500 tahun lamanya di sebuah gunung, di sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan yang begitu luas dan lebar. Tinggi gunung yang sungguh sangat luar biasa dan lautan yang begitu luas. Di atas gunung terdapat mata air sebesar beberapa jari. Kemudian dari mata air itu mengeluarkan air yang segar, dan di bawahnya terdapat telaga, dan di sana berkumpullah air tersebut. Dan di tempat tersebut terdapat sebuah pohon yang berbuah, buah delima yang setiap harinya senantiasa berbuah. Seorang hamba ini ketika ia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan turun mengambil air wudu yang berada di telaga tersebut. Sekaligus ia memakan buah delima yang ada tersebut. Setelah itu baru ia beribadah kepada Allah. Ia solat kepada Allah. Selesai solat ia beribadah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon matikanlah aku dalam keadaan bersujud, dan ketika aku mati nanti buatlah jasadku jangan sampai hancur oleh bumi sampai hari kebangkitan. Maka Allah mengabulkan doa seorang hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, masukkan hambaku ke dalam surgaku atas rahmatku. Kemudian hamba tersebut menjawab Allah Subhanahu wa taala, karena amalanku ya Rabb. Kemudian Allah berfirman kembali, masukkan hambaku ke surgaku atas rahmatku. Hamba ini kemudian menjawab kembali, karena amalanku ya Rabb. Allah menjelaskan lagi untuk terakhir kalinya,
masukkan hambaku ini ke dalam surgaku atas rahmatku. Hamba ini pun menjawab dengan hal yang sama, karena amalanku ya Rabb. Kemudian Allah menjelaskan, mari kita timbang antara amalanmu selama 500 tahun dengan nikmat yang telah aku berikan. Maka ditimbanglah amalannya yang 500 tahun dengan nikmat penglihatan saja. Ketika ditimbang, ternyata amalan yang 500 tahun dengan nikmat melihat saja, dengan penglihatan saja, seimbang, sama. Belum dengan nikmat-nikmat yang lainnya, anggota tubuh lainnya. Ketika ditimbang, amalannya telah habis. Maka Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Mendengar hal tersebut, hamba ini kemudian menangis, berteriak, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu atas rahmatmu. Kemudian Allah berfirman, tahan, bawa orang tersebut ke hadapanku. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, siapakah yang menghidupkanmu bahwa sebelumnya kau bukan apa-apa? Kemudian orang tersebut, hamba ini menjawab, engkaulah ya Rabb. Kemudian Allah berfirman kembali, siapakah yang memberikanmu kekuatan sehingga engkau bisa beribadah selama 500 tahun lamanya? Engkau ya Rabb. Kemudian Allah berfirman kembali, siapakah yang menempatkanmu di sebuah gunung, di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang luas, yang adanya air asin, kemudian aku tumbuhkan di sana mata air yang mengalir, yang segar, dan di sana ada telaga Al-Kautsar, ada telaga, dan aku tumbuhkan buah delima di setiap harinya, di setiap malamnya, padahal buah tersebut hanya tumbuh di setiap tahunnya. Kemudian hamba tersebut tertunduk, engkau ya Rabb. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku atas rahmatku. Engkau adalah termasuk hambaku yang baik. Maka dimasukkanlah hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini dijelaskan bahwasanya jangan pernah kita berbangga diri dan kita berpikir amalan kita yang begitu banyak, amalan kita yang begitu hebat sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun amalan kita tidak bisa membeli tiket masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita renungkan diri kita. Kita senantiasa merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berharap rahmatnya Allah sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة